kita, karena Yesus yang sama itu bekerja di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan di dalam ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga, saya akan membacakan Mazmur 133 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Nyanyian ziarah Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca apa yang dituliskan oleh Daud, ada 15 nyanyian ziarah yang dituliskan di dalam Mazmur ini. Kalau kita lihat, ziarah maksudnya bukan Daud pergi ke kuburan, tetapi ziarah kalau di dalam bahasa Inggris dikatakan nyanyian pendakian. Kenapa dikatakan ini nyanyian pendakian? Karena seluruh bangsa Israel, suku Israel, mereka diwajibkan setiap tahun untuk berkumpul bersama-sama. Mereka bergerak, mereka naik ke Bait Allah di Yerusalem. Bait Allah yang didirikan ketika Abraham menyerahkan anaknya Ishak di Gunung Moria. Tempat yang sama juga Tuhan memerintahkan anaknya Daud, Salomo, untuk membangun Bait Allah di sana. Jadi tempat yang sama di sana Tuhan dipermuliakan. Jadi pada waktu Daud mengungkapkan sukacitanya, menyaksikan bagaimana semua suku Israel beribadah bersama-sama menuju satu tempat yang sama, Tuhan yang sama yang disembah oleh mereka. Dan yang luar biasa, Daud melihat alangkah indahnya, alangkah menyenangkannya. Bukan hanya sekedar suku-suku ini bisa beribadah datang ke Yerusalem, tapi yang paling penting mereka bisa rukun bersama-sama. Itu yang paling penting yang dilihat oleh Daud. Kemudian Daud berkata bahwa mereka adalah saudara-saudara di dalam Tuhan. Kenapa Daud menyebutkan mereka adalah saudara? Karena bagi Daud, setiap mereka yang percaya, setiap mereka yang menyembah Tuhan yang sama dengan dia, itu adalah saudara di dalam Tuhan. Itu sebabnya Daud dengan berani berkata, sungguh alangkah indahnya saudara-saudara yang diam bersama-sama rukun di dalam kesatuan. Mereka bersama-sama meninggikan Tuhan, memuliakan Tuhan. Jadi ini adalah Mazmur yang luar biasa. Ketika Daud melihat seluruh suku Israel bersaudara, bersama-sama beribadah menuju tempat yang sama. Mereka dipisahkan oleh tempat, mereka dipisahkan oleh kota, tapi setiap tahun mereka terpanggil untuk bersama-sama datang ke tempat yang sama. Ini yang luar biasa Bapak Ibu. Itu sebabnya pada malam hari ini kita bersama-sama merayakan Natal. Kita berbeda merek gereja, tapi kita disatukan oleh karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Kita bersama-sama datang di tempat ini menyembah Tuhan yang sama, Tuhan yang sudah menyelamatkan kita, yang sudah menebus kita dan memberi panggilan kepada kita, sehingga sampai hari ini kita bisa berdiri untuk melaksanakan panggilannya. Kemudian Daud katakan di ayat yang kedua dan ayat yang ketiga, ini sesuatu yang sangat menarik Bapak Ibu. Ketika saya membaca, ternyata Daud bukan hanya sebagai seorang raja, tapi Daud dia adalah seorang nabi yang mampu melihat masa depan, apa yang akan terjadi, kesatuan yang dia maksud, yang sering kali kita kutip Mazmur 133 ini. Bapak Ibu, ketika ada gereja, ada pelayanan pecah, dan kemudian bagaimana caranya untuk mempersatukan, maka kita mengutip Mazmur 133 ini untuk menyadarkan bahwa betapa penting kesatuan itu. Tanpa kesatuan, maka kita tidak akan pernah menerima berkat dan kehidupan dari Tuhan. Di dalam ayat yang kedua dikatakan, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, pada waktu saya membaca ayat yang kedua ini adalah berkat pribadi, berkat yang terbatas. Ini berbicara tentang keimamatan Harun, seorang imam
ketika dia menyembah Tuhan, ketika dia diurapi, maka minyak itu dari kepalanya kemudian meleleh ke janggut, kemudian juga sampai ke leher jubahnya. Kalau kita baca ayat ini khusus pribadi buat Imam Harun. Berkat itu turun bagi dia. Sehingga ketika Daud melihat, sekalipun itu untuk imam, tapi berkat yang luar biasa, berkat dari Tuhan itu turun atas Imam Harun. Pada waktu itu Bapak Ibu, keimamatan itu adalah keimamatan Harun. Mereka melihat bahwa setiap imam itu harus mewakili, ya, umat percaya untuk datang kepada Tuhan. Dan kemudian pada waktu Harun mempersembahkan minyak yang harum, maka minyak itu khusus bagi dia, itu tidak bisa mengalir kepada yang lainnya. Kalau Bapak Ibu baca di dalam Keluaran pasal yang ke-30 ayat yang ke-31 sampai 33, saya akan bacakan. Dan kepada orang Israel haruslah kau katakan demikian, inilah yang harus menjadi minyak urapan yang kudus bagiku di antara kamu turun-temurun. Kepada badan orang biasa janganlah minyak itu dicurahkan, dan janganlah kau buat minyak yang semacam itu dengan memakai campuran itu juga. Itulah minyak yang kudus, dan haruslah itu kudus bagimu. Orang yang mencampur rempah-rempah menjadi minyak semacam itu, atau yang membubuhnya pada badan orang awam, haruslah dilenyapkan dari antara bangsanya. Saudara, ketika kita membaca ayat ini, berarti apa yang terjadi atas Harun itu adalah milik dia, milik bagi anak-anaknya yang merupakan keturunan daripada Harun. Ketika Daud melihat ini berkat yang luar biasa. Saudara, saya percaya sebagai hamba Tuhan, ketika kita punya persekutuan dengan Tuhan, kita membangun hidup dengan Tuhan, maka Tuhan akan memberkati kita. Dan saya percaya setiap anak-anak daripada hamba Tuhan, keluarga daripada hamba Tuhan, itu akan diberkati oleh Tuhan. Beberapa kali saya bertemu dengan anak-anak hamba Tuhan, mereka bisa diberkati. Kemudian ketika ada teman saya berkata, kenapa dia bisa kaya raya, nggak kerja keras? Kemudian saya katakan kepada teman saya, jangan iri hati, karena orang tuanya, opungnya, dia sudah jadi hamba Tuhan, dia menerima berkat anugerah dari apa yang sudah dikerjakan oleh orang tuanya. Itu sebabnya kita harus percaya bahwa berkat Tuhan itu berbeda kepada kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang tua saya bukan hamba Tuhan, opung saya apalagi, dia bukan hamba Tuhan, ya. Dia seorang datu dari Balige sana, ya. Kemudian saudara, ketika orang tua saya juga, dia berkali-kali dilayani untuk bisa kenal Tuhan, sampai usia 70 tahun baru dia kenal Tuhan. Dia mau datang kepada Tuhan, dan hari ini usianya 87 tahun, dia tetap percaya kepada Tuhan. Dia terus datang membaca firman Tuhan, sekalipun matanya baru operasi kemarin, katarak dua-duanya. Dokter bilang jangan dulu membaca, jangan dulu bergerak matanya, tapi dia tidak tahan. Saya harus baca firman Tuhan, saya harus baca firman Tuhan. Terbalik Bapak Ibu, saya yang terus melayani orang tua saya supaya dia bisa kenal Tuhan, percaya kepada Tuhan. Tetapi ayat ini berkata, Harun sebagai seorang imam, di dalam keimamatan Harun, maka imamlah yang mendapatkan berkat. Kalau kita baca Bapak Ibu, bahwa minyak kudus itu tidak boleh kena sama orang biasa. Jadi itu adalah berkat khusus bagi Harun. Makanya dikatakan seperti minyak di atas kepala Harun. Minyak urapan yang dibuat itu seperti pasta Bapak Ibu, seperti odol yang kita pakai. Pada waktu dioleskan ke kepala daripada seorang imam, maka ketika dia menyembah Tuhan, maka pasta dari minyak urapan itu akan meleleh dan kemudian mulai ke janggut dan ke leher jubahnya. Disebutkan di sana itu adalah satu berkat pribadi. Itu sebabnya Bapak Ibu, kita tidak boleh iri hati. Kalau ada hamba Tuhan satu diberkati, kita tidak boleh saling bersaing satu dengan yang lainnya. Kenapa? Karena setiap hamba Tuhan itu punya berkat tersendiri, berkat yang khusus bagi kita. Itu sebabnya kita harus bergandengan tangan, saling mendorong. Ketika ada teman hamba Tuhan yang diberkati, seharusnya kita bersuka cita, kita senang.
sekalipun mungkin kita nggak kecipratan berkatnya, tapi kita bersyukur. Kenapa? Karena ada berkat yang lain, yang berbeda, yang Tuhan sediakan bagi kita. Saya percaya ketika kita menyadari bahwa setiap kita diberkati oleh Tuhan, sebagai hamba Tuhan diberkati oleh Tuhan, sadar posisi kita sebagai hamba Tuhan, berkatnya berbeda satu dengan yang lainnya, saya percaya tidak akan pernah ada iri hati, tidak akan ada pernah kekecewaan, kemarahan satu dengan yang lainnya. Bapak Ibu, ketika saya merenungkan apa yang terjadi dalam kehidupan saya sebagai hamba Tuhan, ketika saya mulai iri hati, ketika saya mulai marah, ketika saya mulai jengkel, sebetulnya saya sedang keluar dari jalur yang sudah Tuhan tetapkan bagi saya. Bapak Ibu saudari kasih Tuhan, Bapak Ibu sering melakukan perjalanan menggunakan pesawat. Sekalipun di udara itu jalan begitu luas, tapi pesawat tidak bisa sembarangan terbang, Bapak Ibu. Ada yang mengaturnya, menara penjaga. Kadang-kadang dulu saya berpikir betapa luasnya itu udara. Artinya pesawat dong boleh terbang sesuka hati karena begitu luas. Tapi ternyata tidak sembarangan. Setiap perjalanan lewat pesawat itu sudah ditentukan jalur-jalurnya. Berapa ketinggiannya, mencapai kota tertentu harus ketinggian sekian. Itu semua sudah diatur, sehingga pada waktu pesawat tidak masuk ke dalam radar pengaturan, otomatis pesawat ini sudah hilang dan sudah jatuh, tidak ada lagi di dalam radar pengaturan. Semua diatur dari manapun datangnya. Bapak Ibu bisa bayangkan, satu bandara seperti Soekarno-Hatta begitu padat luar biasa. Mereka yang terus ada di menara pengawas tidak pernah tidur, bergantian untuk menjaga. Bahkan ketika pesawat mengalami turbulensi saja, tidak boleh sembarangan untuk langsung menurunkan atau menaikkan pesawatnya. Mereka harus selalu bisa berkoordinasi dengan menara penjaga. Apakah bisa diturunkan, bisa dinaikkan, bisa ke kanan sekian derajat, ke kiri, semuanya diatur dan kemudian ada komunikasi. Kenapa? Karena semua harus pada jalurnya yang tepat sehingga tidak terjadi tabrakan di udara. Bapak Ibu, ketika saya renungkan, ternyata Tuhan juga memanggil kita. Kita punya jalur masing-masing, dan Tuhan tidak ingin setiap kita keluar dari jalur yang sudah ditetapkan. Kenapa? Ketika kita keluar dari jalur kita, pada waktu kita kecewa, pada waktu kita iri hati, pada waktu kita marah kepada hamba Tuhan yang lain, kita sedang di luar jalur. Kalau kita ada di luar jalur, maka kita akan menabrak satu dengan yang lainnya. Sebelum yang lainnya hancur, maka Tuhan akan mendiskualifikasi kita, menghentikan kita, sehingga kita mungkin secara fisik kita adalah hamba Tuhan, tapi di mata Tuhan, apakah betul kita sebagai hamba Tuhan? Ketika kita keluar dari jalur kita, hanya Tuhan yang tahu. Dan itu adalah persekutuan kita dengan Tuhan. Ketika Daud menyadari bahwa dia sedang keluar dari jalur, dia dengan cepat berkata, Tuhan, jangan ambil rohmu. Aku mau masuk lagi ke dalam jalur yang sudah engkau tetapkan. Kenapa? Karena pada waktu dia ada di luar jalur yang sudah ditetapkan, berkat-berkat yang khusus kepada dia itu tidak akan sampai. Saya percaya Bapak Ibu, ketika kita ada di jalur yang sudah Tuhan tetapkan, sebagai hamba Tuhan, seperti minyak di kepala Harun, kemudian meleleh ke janggut dan ke leher jubah, itu adalah berkat secara pribadi. Tapi berkat ini terbatas, hanya untuk hamba Tuhan, hanya untuk sebagai imam. Itu sebabnya di dalam Keluaran dikatakan, minyak urapan itu tidak boleh kena kepada orang awam. Artinya apa? Terbatas, hanya untuk hamba Tuhan, hanya untuk imam saja. Saya percaya Bapak Ibu, kita memang sebagai hamba Tuhan, kita rindu diberkati oleh Tuhan. Kemudian juga jemaat yang bersama-sama dengan kita diberkati oleh Tuhan. Tapi yang luar biasa yang dilihat oleh Daud, bukan hanya sekedar berkat secara terbatas, berkat bagi seorang imam, berkat bagi seorang hamba Tuhan. Sekalipun dilihat oleh Daud, berkat itu luar biasa. Tetapi Daud mulai melihat jauh ke masa depan, apa yang terjadi. Daud melihat ada keimamatan yang lain, bukan keimamatan Harun. Yang dilihat oleh Daud di ayat yang ketiga, saya akan bacakan. Di ayat yang ketiga, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab
kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Bapak Ibu baca di ayat yang kedua, tidak disebutkan tentang berkat kehidupan. Tetapi di dalam ayat yang ketiga, pada waktu Daud menyebutkan seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Bukan satu gunung Sion, tapi ada banyak gunung yang bisa menerima berkat dari gunung Hermon. Bapak Ibu, ketika saya membaca ayat ini sesuatu yang supranatural, ini sesuatu yang bukan alami. Bagaimana mungkin embun dari gunung Hermon itu bisa sampai ke gunung-gunung Yerusalem, ke gunung-gunung Sion? Betapa jauh tempatnya. Gunung Hermon itu ada di utara Israel, kemudian gunung-gunung Sion itu ada di selatan. Begitu jauhnya. Bapak Ibu lihat, embun tidak bisa bergerak begitu jauh. Tapi ayat ini berkata, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Saudara, ini berbicara bukan lagi kita sebagai hamba Tuhan untuk kita diberkati, tapi bisakah kita membawa hidup kita untuk kita menjadi berkat lebih besar bagi kota kita, bagi bangsa-bangsa, bagi orang-orang yang akan dipanggil oleh Tuhan. Mereka harus menerima berkat kehidupan yang akan menjangkau, menjamah mereka. Ini bukan berbicara tentang berkat jasmani. Ini bukan berbicara berkat, oh saya dulu pakai sepeda motor, sekarang saya naik mobil. Oh itu berkat jasmani, betul. Saudaraku, tetapi yang dikatakan oleh Daud ketika dia melihat seperti embun gunung Hermon yang turun ke gunung-gunung Sion, ini berbicara tentang kehidupan Tuhan, kehidupan yang lebih dari berkat-berkat jasmani. Kita tidak diukur lagi dengan yang namanya berkat jasmani. Setiap kita, sekalipun kita belum diperkaya oleh Tuhan, tapi ketika kita ingin menjadi berkat, maka kita bisa memberkati banyak orang. Kita bisa bergerak dengan apa? Dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita, dengan pemikiran kita, dengan tenaga kita, dengan apa yang ada pada kita, maka kita bisa menjadi berkat seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Ini adalah berkat yang supranatural. Bapak Ibu, dibutuhkan yang namanya kesatuan bersama-sama untuk kita bisa menunjukkan tentang berkat supranatural ini. Bapak Ibu, kita sudah letih lah ya, sebagai hamba Tuhan kita tunjukkan tentang berkat-berkat yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita masuk di media sosial, ketika satu diberkati, wow, kemudian yang lainnya, kenapa Tuhan saya nggak diberkati? Saudara, semua kita diberkati oleh Tuhan. Kita bukan lagi berbicara tentang berkat bagi seorang imam, tapi berkat seperti gunung Hermon yang mengalir ke gunung-gunung Sion. Luar biasa. Saudara, pada waktu Tuhan menciptakan manusia, di dalam Kejadian pasal yang kedua, pada waktu itu belum ada hujan turun ke bumi. Alkitab berkata bahwa Tuhan akan menciptakan manusia. Tuhan tidak dibatasi oleh yang namanya hujan. Tuhan tidak langsung mendatangkan hujan. Kenapa? Karena hujan harus terjadi pada zaman Nuh nanti, bukan pada waktu zaman Adam. Tapi ketika Tuhan melihat ada embun yang membasahi seluruh bumi, maka kehidupan Tuhan itu bisa dihembuskan, itu bisa mengalir atas Adam dan Hawa, supaya kehidupan Tuhan yang ada di dalam diri Adam mulai dibawa keluar dari Eden, memperluas Eden. Mereka bukan hanya sekedar tinggal di Eden, mereka bukan hanya sekedar menjadi suami istri, kemudian di sana mereka bisa menikmati betapa luar biasanya di Taman Eden. Ada begitu banyak makanan diciptakan oleh Tuhan untuk mereka. Kemudian kalau kita baca juga, bukan hanya sekedar buah, bukan hanya sekedar makanan-makanan bagi mereka, tapi Tuhan sudah membangun hal yang luar biasa, infrastruktur yang hebat. Ketika sungai itu katanya sampai bisa menghasilkan emas, bisa menghasilkan batu-batu permata, bisa menghasilkan kayu-kayu yang luar biasa. Sebelum Adam menyentuh ke sana, maka iblis sudah memotong di sana, dan
dan kemudian menawarkan kepada mereka untuk mereka menyelesaikan pekerjaan Tuhan lewat cara yang lain, lewat datang dari kekuatan mereka yang ditaruhkan oleh roh jahat. Bapak Ibu, Tuhan sudah membangun infrastruktur yang luar biasa bagi manusia ketika di Taman Eden. Tujuannya adalah supaya Eden bisa diperluas dengan berkat yang luar biasa, bukan hanya berkat bagi Adam dan Hawa, tapi berkat bagi orang-orang yang sudah disiapkan oleh Tuhan. Saudara, luar biasa, inilah berkat yang dinantikan oleh banyak orang ketika kita hamba-hamba Tuhan bersatu, bergandengan tangan. Di dalam firman Tuhan dikatakan, kesanalah Tuhan memerintahkan. Bapak Ibu, firman Tuhan berkata, kalau Tuhan yang memerintahkan, maka berkat itu tidak akan terbatas. Berkat itu tidak akan pernah berhenti sampai kepada kita dan keturunan kita. Tapi pada waktu Tuhan memerintahkan, maka berkat itulah yang akan terus mengalir kepada bangsa-bangsa. Itu sebabnya Yesus berdiri kemudian mengambil keimamatan Melkisedek menjadi keimamatan Kristus di Ibrani. Sehingga setiap mereka yang percaya, mereka sekalipun mereka tidak dipanggil menjadi hamba Tuhan, sekalipun mereka bukan seorang yang full time melayani Tuhan, ketika mereka percaya kepada Kristus, ketika mereka menggabungkan diri bersama-sama dengan orang percaya, maka mereka juga bisa menjadi berkat yang luar biasa. Itu sebabnya di BKAG kita tidak membatasi hanya sekedar hamba Tuhan, tapi aktivis gereja, kemudian juga rohaniawan, mereka yang rindu, mereka yang punya panggilan. Ayo bersama-sama kita membangun kota kita, membangun bangsa kita dengan apa yang punya, yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kita. Yang luar biasa ketika kita terus memberikan hidup kita, kasih kita, persaudaraan kita luar biasa dibangun di tengah-tengah kita. Bapak Ibu, sebelum saya tutup firman Tuhan pada malam hari ini, saya kembali tadi malam merenungkan apa yang terjadi atas Kain dan Habel. Saudara, beberapa bulan yang lalu saya juga kehilangan adik yang saya kasihi. Saudara, ada satu kesedihan, duka cita yang terus menerus ketika saya tahu adik saya dipanggil Tuhan. Tapi ketika saya membaca ayat itu, Kain begitu mudahnya membunuh adiknya. Ketika saya renungkan, ternyata Kain melihat persaudaraan di antara mereka adalah persaudaraan hanya sebatas daging saja, hanya keturunan dari Adam dan Hawa. Itu sebabnya pada waktu Kain keluar dari jalurnya, Kain keluar dari manusia spiritualnya, maka apa yang terjadi? Dia tidak peduli dengan persaudaraan dengan adiknya. Saya renungkan, saya baca, hanya beda doktrin persembahan. Kain begitu marah, jengkel, dan berusaha untuk membunuh adiknya. Padahal Tuhan membuka pintu tobat buat Kain. Ketika Tuhan berkata, kenapa engkau marah? Kenapa pada waktu aku tolak persembahanmu, engkau menjadi marah kepadaku, dan kemarahanmu itu akan dilontarkan kepada adikmu. Kau harus bisa menguasai adikmu, itu adalah bersaudara denganmu. Kau harus jaga dia, bukan kau harus hancurkan hidupnya. Tuhan sedang mengajak Kain untuk Kain belajar kepada Habel. Sekalipun Habel adiknya, tapi Habel mampu membangun sebuah kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Alkitab berkata bukan hanya persembahannya berkenan kepada Tuhan, tapi hidup Habel berkenan kepada Tuhan. Saudara, ketika saya membaca ayat itu, saya pikir bertahun-tahun, saya melihat Kain memang salah. Dia mempersembahkan dari sebagian hasil tanahnya. Tanah sudah dikutuk, sehingga Kain salah mempersembahkan. Saudara, saya baca di ayat-ayat yang lain di dalam perjanjian lama, seorang imam dia bisa mempersembahkan dari hasil tanahnya, dia bisa mempersembahkan dari hasil kebunnya kepada Tuhan. Apa yang salah? Saya baca kembali, ternyata kesalahan Kain yang terbesar adalah dia mempersembahkan sebagian dari apa yang seharusnya dia bisa beri yang terbaik kepada Tuhan. Habel mempersembahkan buah sulung yang terbaik kepada Tuhan, sehingga dia bisa diterima oleh Tuhan. Saya percaya kalau Kain bisa mempersembahkan hasil tanah yang terbaik kepada Tuhan, maka Tuhan juga akan menerima persembahan itu. Saudara, mungkin bisa berbeda doktrinnya dengan saya, saudara, ya? Tapi ketika saya membaca kembali ayat-ayat itu, luar biasa. Tuhan tidak pernah, saudaraku, membatasi apa yang bisa kita persembahkan. Tapi masalahnya, apakah kita bisa
memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Apa yang bisa kita berikan yang terbaik kepada Tuhan? Hidup kita, pemikiran kita. Karena semua ini sudah ditebus oleh Tuhan. Itu sebabnya saya percaya di tahun 2022 kita akan memberi yang terbaik. Kita bukan hanya sekedar berkumpul 1 tahun untuk acara Natal, tapi ada terobosan-terobosan yang akan kita buat. Dan muspika yang hadir di tempat ini akan mendengar apa yang menjadi kegerakan kita bersama-sama untuk membangun khususnya Medan Utara menjadi kota yang maju, kota yang luar biasa. Saat ini kalau wali kota begitu konsentrasi dengan Medan Utara, apalagi kita yang tinggal di tempat ini bukan tempat pembuangan kita. Ini adalah tempat di mana Tuhan akan memberkati kita. Saudara, saya ingin sampaikan, orang-orang yang merasa terbuang di Babel, akhirnya mereka duduk dengan manis menangis di sungai-sungai Babel itu, merenungkan nasib mereka. Tapi ada 4 orang yang tidak pernah merasa bahwa mereka adalah orang buangan ke Babel. Ketika Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego bangkit, mereka berkata bahwa mereka bukan orang buangan. Mereka ada di Babel. Itu sebabnya mereka tidak pernah terpengaruh dengan apapun yang datang dari Babel. Karena tujuan mereka satu, sekalipun mereka 4, adalah membawa kemuliaan Tuhan. Itu sebabnya ketika dia diperhadapkan dengan situasi sulit, dia berkata, sekalipun Tuhan tidak menolong saya akan tetap menyembah Tuhan. Bapak Ibu, bisakah kita datang kepada Tuhan ketika sakit kita tidak sembuh? Tuhan izinkan mungkin kita tidak sembuh. Kita seringkali akhirnya marah, jengkel kepada Tuhan. Tapi bisakah kita berkata, sekalipun Tuhan belum menyembuhkan aku akan tetap memuji dan menyembah Tuhan. Aku akan tetap mengasihi Tuhan. Itulah orang-orang yang tidak pernah melihat bahwa hidup mereka adalah buangan. Saudara, jangan lagi kita mengutip ayat firman Tuhan. Kemana engkau dibuang, berdoalah di sana. Saudara, kita bukan orang buangan di tempat ini, tapi kita akan bersama-sama membangun perkara yang besar yang Tuhan sudah limpahkan atas kita. Berkat dari Gunung Hermon sampai ke gunung-gunung Sion, ini berkat supranatural. Hanya Tuhan yang bisa mengerjakannya lewat Yesus di dalam kehidupan kita. Pada waktu perjanjian lama sudah ada keimamatan Melkisedek. Pada waktu Abraham bertemu dengan Melkisedek, itu sebabnya berkat Abraham tidak terbatas, bahkan imannya sampai kepada bangsa-bangsa. Dan itu diwujudkan di perjanjian baru lewat Yesus Kristus. Hari ini kita berdiri di dalam keimamatan Kristus, di mana berkat-berkat yang luar biasa yang sudah sorga sediakan itu akan turun bekerja di dalam kehidupan kita. Mari kita bergandengan tangan. Ayat ini berkata, kesanalah Tuhan memerintahkan berkat dan yang luar biasa, bukan hanya sekedar berkat jasmani. Kehidupan Tuhan itu akan mengalir di tengah-tengah kita. Pada waktu kehidupan Tuhan dialirkan, kita bisa menarik orang-orang yang sama yang memiliki kehidupan Tuhan bergandengan tangan bagi pekerjaan Tuhan. Malam hari ini saya percaya kita bersama-sama berkumpul di tempat ini luar biasa. Daud bisa membuka tentang keimamatan Harun dan juga keimamatan Kristus. Sekalipun dia hidup dalam perjanjian lama, dia nabi yang luar biasa. Dia dipakai Tuhan, dia bisa bernubuat sehingga kita percaya kita bisa menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Kita bisa menjadi berkat bagi kota kita. Kita bisa menjadi berkat bagi bangsa kita. Dimanapun Bapak Ibu ditempatkan, ada muspika di sini. Tuhan sudah menyediakan berkat yang khusus sehingga kita bisa bersama-sama bergandengan untuk menyatakan bahwa kesanalah Allah memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya, kesatuan, persaudaraan, bukan hanya persahabatan, bukan hanya pertemanan. Pertemanan, persahabatan itu terbatas. Ketika saya sudah tidak jadi ketua lagi, maka bubarlah persahabatan kita, pertemanan. Tapi kalau persaudaraan, jadi ketua atau tidak ketua, jadi sekretaris atau tidak jadi sekretaris, kita bisa bergandengan tangan untuk mewujudkan tujuan Tuhan di kota kita dan di bangsa kita. Mari Bapak Ibu kita datang kepada Tuhan, kita bersyukur buat malam hari ini. Anugerah dan kebaikan Tuhan itu dilimpahkan atas setiap kita semua. Bapak, terima kasih, kami bersyukur kalau malam hari ini berkat kehidupan itu diberikan kepada setiap mereka yang masuk di dalam keimamatan Kristus. Mereka benar-benar menyadari bahwa Kristus adalah kehidupan bagi kami. Kristus yang membangun kami, membangkitkan
bersihkan kami, sehingga kami bisa menjadi berkat, bukan hanya untuk gereja kami saja, bukan hanya untuk diri kami, tapi berkat yang Tuhan anugerahkan itu sampai kepada bangsa-bangsa, sampai ke kota, sampai ke bangsa kami. Bapa, terima kasih, kami bersyukur. Kami akan terus bergandengan tangan, disatukan dalam kesatuan yang luar biasa. Kasih persaudaraan, bukan hanya pertemanan, bukan hanya persahabatan. Kami disatukan karena kami menyembah Tuhan yang sama, Yesus yang sama, yang hidup di dalam kami. Itu menjadi Tuhan yang terus memimpin hidup kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Waktu yang sudah Tuhan berikan kepada kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami dibangun dan kami dikuatkan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita. Selamat hari Natal dan menyongsong tahun baru tahun 2020.